Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam hidup ini kadang-kadang ada cobaan, ada fitnah, ada tantangan, ada masalah. Kita harus tawakal kepada Allah. Yang jelas semua masalah pasti ada solusinya. Siapa pemberi solusi terbaik adalah Allah. Maka manakala kita mengalami keguncangan hati, manakala kita menghadapi masalah, mari saudaraku, kita berzikir bagaikan zikirnya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya masalah. Di dalam berdakwah ratusan tahun, itu pengikutnya hanya sekitar 10. Dan yang lain pembangkang begitu luar biasa. Sampai Nabi Nuh itu gelisah, risau, cemas, kecewa, dan pada akhirnya marah. Ketika marah, Nabi Nuh bilang, "Wahai kaumku, segeralah taat kepada Allah. Jika tidak taat kepada Allah, terserah nanti sepeninggalku, kalau ada apa-apa, saya tidak bisa membantu berdoa." Apa yang terjadi? Betul, ketika Nabi Nuh pergi, umat mengalami bencana yang luar biasa. Nah, kepergian Nabi Nuh dengan hati yang penuh amarah itu ditegur oleh Allah. Bagaimana cara Allah menegur? Dalam perjalanan Nabi Nuh harus naik kapal, dan ternyata di tengah laut kapal itu oleng. Berdasarkan musyawarah harus dikurangi bobot penumpang dan bobot barang. Berkali-kali undian nama Nabi Nuh, Nabi Yunus, nama Nabi Yunus muncul, dan akhirnya Nabi Yunus dicegurkan ke dalam samudera. Begitu dicegurkan ke dalam samudera, kemudian Allah mengutus ikan untuk mencaploknya. Nabi Yunus mengalami kegelapan yang luar biasa. Dalam kondisi yang gundah gulana, tidak tahu aku di mana. Suasananya gelap gulita, hatinya berkecamuk. Langsung pada saat itu Nabi Yunus berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Yunus sadar, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Segala takdir terjadi adalah atas izin-Mu. Masyarakatku, umatku, kudakwai sekian ratus tahun, tidak juga beriman, itu juga takdir-Mu. Maafkan kami ya Allah, yang marah, yang kecewa. Kemudian Nabi Yunus merasakan, "Inni kuntu minadh dhalimin." Sungguh aku termasuk orang yang dolim. Selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus berdoa, berzikir, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." La ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha kuasa, yang maha hebat, maha pengampun, maha pengasih dan penyayang. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Engkau maha suci, Engkau tak pernah salah, Engkau tak pernah keliru, Engkau tak pernah kejam. Semua terjadi dalam hidupku karena inni kuntu minadh dhalimin, aku yang dolim. Nah saudara, belajar dari kasus Nabi Yunus itu, yang pertama, jangan mudah marah, kecewa, dendam, gelisah, putus asa manakala kita menghadapi masalah. Langsung nyebutlah kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Lalu berusaha keras, jangan pernah kita pergi dalam keadaan marah. Cara Jawa ini, ojo lungo dalam keadaan mutung. Ini Allah tidak suka, berbahaya. Kemudian ketika salah, lalu muncul peristiwa di hadapan kita, kita ingat ini pasti ada hikmah. Seperti tadi Nabi Yunus meninggalkan umat, tiba-tiba harus naik kapal, kapalnya oleng, harus dicegurkan. Ini pasti ada hikmah yang harus saya petik. Jadi dari masalah yang satu ke masalah yang lain, hati kita papanaken
bahwa semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Tugas kita adalah mengambil hikmah, mendekat kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Banyak pilihan berzikir dan berdoa untuk mengatasi masalah, untuk menghadapi masalah. Satu di antaranya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang hebat, yang maha kuasa, pengasih, penyayang. Ya Allah, kalau ada terjadi masalahku, hutangku, cita-citaku, karyaku, daganganku yang masih bermasalah, cintaku yang masih bermasalah, apapun yang masih masalah dalam diriku, ini karena ini kuntu minadz zalimin, aku yang dolim. Aku yang menganiaya diri sendiri, aku kurang zikir, kurang doa, kurang ibadah, kurang sedekah, kurang sopan. Ya Allah, berilah aku solusi. Insya Allah, dengan hati yang mantap, penuh tawakal, kita mohon pada Allah, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Semoga dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kita akan reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.